pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Bing Singapura, selamat pagi Fang Fang, semuanya. Haleluya. Yasinta. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Esther Sepsi, Pak Anton Sepsi, Butiar, Patrick, Pak Salmon, selamat pagi. Haleluya. Bu Feve, selamat pagi. Yonatan, David, good morning. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Indah, Laura, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, good morning. Bu Ruli, Pak Mei, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya. Mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Amin. Kita diharapkan hidup disiplin dalam Allah ya. Ya. Kita kalau sebagai murid, maka kita harus disiplin ya. Disiplin itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya disciple. Artinya apa? Murid ya. Disiplin, bangunnya pagi, jam berapa tertentu ya. Kemudian berangkat sekolah, beristirahat, membuat PR dan sebagainya, itu disiplin ya. Itu disiplin seorang murid. Disiplin tentara Inggris itu luar biasa ya. Coba kalau Anda nanti ke Buckingham Palace kan ada tentara, bahkan ada boneka-bonekanya ya, boneka tentara Inggris itu. Coba di apa, ditik-itik. Penjaga itu pasti nggak goyang ya. Bahkan ketika Anda mungkin melawak di depannya, dia nggak mungkin ketawa gitu ya. Selamat pagi Bu Foni, selamat pagi Pak Hartono, Bu Febi, Pak Martin ya. Jadi mereka itu dilatih dalam disiplin yang sangat-sangat tinggi ya. Setiap penjaga daripada lingkungan daripada istana itu, ataupun penjaga tangsi-tangsi militer itu pasti tegap lurus menyandang senjata dalam sikap yang sangat-sangat sempurna ya, tegak lurus. Saking disiplinnya, maka ketika hari ulang tahun daripada Ratu Elizabeth yang ke-90, karena hawa waktu itu hangat ya. Biasanya di London kan hujan rintik-rintik gitu, dingin. Ini hangat. Lah mereka kan berpakaian wool ya.
terus topinya topi bulu beruang gitu ya, besar. Akhirnya pengawal yang berdiri tegak di bawah sinar terik matahari ini pingsan ya. Jadi salah seorang dari mereka mulai pingsan. Saking hebatnya disiplin itu, dia terjatuh ke depan dengan wajah menatap atau terjerembab ya, wajahnya ke tanah. Tapi sikapnya tetap tegak ya, tetap lurus, tetap disiplin ya. Lah kalau orang pingsan gimana Pak Gem? Biasanya udah mungkin tak karuan modelnya ya. Itu wajahnya luka ya. Wajahnya ini ngantem tanah gitu ya. Tapi dia sudah terlatih, tergeletak di sana dalam sikap siap ya. Bisa nggak seperti itu saudara ya? Jadi ini dibutuhkan disiplin dalam latihan yang bertahun-tahun ya. Untuk mempelajari apa? Pengendalian diri yang seperti itu. Ayo, di sini siapa yang gak bisa mengendalikan diri ya? Perlu latihan. Jadi kalau saudara minta sabar, pasti keluar kamar dilatih menjadi tidak sabar ya. Bener nggak Pak Gem? Iya, mendapatkan suatu keadaan apa yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan ya, sehingga mulai emosi ya. Nah, emosi jiwa ya. Jadi latihan untuk penguasaan diri itu diperlukan ya. Bagaimana saudara menguasai diri ketika lingkungan saudara penuh dengan tegang, urat saraf tegang. Mungkin dalam rapat ya, saling bersiteguh pendapat masing-masing ya. Selamat pagi Bu Reni, Pak Yanto. Kalau saling bersitegang mempertahankan pendapat masing-masing, bisa nggak menguasai diri kan teman-teman? Bisa nggak? Ya, sulit ya, bisa, sulit tapi harus bisa sebagai prajurit Kristus harus bisa ya. Kebanyakan sidang DPR aja bisa teman-teman. Iya, makanya angkat kursi, mau keperuan kursi ya. Saya juga heran ketika sidang para pendeta, lah kok marah-marah ya, mau pukul. Maksudnya apa ya? Mempertahankan suatu pemahaman atau pendapat masing-masing ya. Apalagi pendapat yang tidak disertai kebenaran firman ya. Sakar PDW. Nah ini jadi apa ya? Kalau orang dulu ngomong pokrol bambu. Apa itu pokrol bambu? Saya sendiri juga nggak ngerti. Apakah pangkal daripada bambu itu yang sangat keras ya, nggak bisa ditekuk. Mungkin seperti itu. Penggolnya itu. Nah, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Mari kita baca. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, banyak orang yang pandai ngomong ya. Oh, kamu harus begini, begini, begini. Oh, seharusnya itu begini, begini. Tapi apa sudah melakukan sendiri gitu ya? Apakah dirinya ini sudah lebih dulu melakukan ya? Kerajaan Allah itu terdiri dari contoh-contoh. Tuhan Yesus selalu memberi perumpamaan, contoh-contoh sehingga pendengar atau yang dikhotbahi itu mengerti ya. Contohnya seperti petani ya. Contohnya seperti nelayan ya. Contohnya ini dan itu. Sehingga yang mendengar itu bisa meneladani. Nah kalau kita tidak memberi contoh bagaimana? Seorang guru pasti memberi contoh ya kepada murid-muridnya. Siapa di sini dulu dilatih menulis, membaca dan menulis? Pak Gem dilatih nggak nulis? Nulis halus ya. Ya itu dulu nulis ada halus. Nulis halus ya. Sekarang nggak ada. Sekarang sudah ditinggalkan karena sudah main gadget, main itu ya tekan. Jadi kalau saya membaca tulisan masa kini dari anak-anak milenial tuh aku tidak bisa baca saudara ya, karena selain fontnya itu kecil sekali, aneh-aneh gitu loh, bikin R itu aneh gini gitu, itu R. Tapi kita dulu dilatih menulis halus ya, dengan buku bergaris-garis banyak itu ya.
Ada yang kecil, ada yang besar. Dan kita harus dilatih bagaimana J itu sampai bawah atau 3/4 garis dan sebagainya ya. Dan nanti kalau ada 17-an, maka yang tulisannya paling bagus dipamerkan ya di papan tulis. Saya ingat itu. Saya selalu dipamerin ya tulisan saya ya. Saya sangat ingat itu. Tapi itu perlu latihan ya. Tulis A, B, C sampai Z itu dilatih dalam buku tulis halus. Mungkin sekarang bukunya aja nggak ada ya. Mungkin. Tinggal buku kotak-kotak ya. Tinggal buku kotak-kotak. Garis-garis biasa. Ya, garis-garis biasa. Nah, Paulus menyadari bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kita baca ayat 25 ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, di dalam pertandingan itu mereka berlatih ya. Petinju akan berlatih meninju, sepak bola berlatih untuk menggiring bola dan sebagainya. Penari akan berlatih menari setiap hari. Paduan suara akan berlatih menyanyi setiap hari ya. Berlatih agar apa? Ada penguasaan diri. Ada sikap kedisiplinan. Nah, kita mendisiplin apa? Akal budi, hati, dan tubuh kita dengan pertolongan Allah ya. Memang kita mungkin tidak ada guru yang secara fisik di depan kita. Tetapi akal budi kita dilatih oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Jika kita baca firman Tuhan, maka hikmat itu datang. Kita berakal budi baik. Amin. Amin. Hati kita menjadi baik karena disitulah diubahkan oleh firman. Sedangkan tubuh kita dengan pertolongan Allah, maka kita belajar untuk fokus ya kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah berbagai cobaan dan gangguan kehidupan. Benar enggak? Distraksi itu selalu ada. Gangguan dalam kehidupan itu ada. Kalau bukan dari keluarga kita sendiri, dari luar ya, gangguan itu selalu ada. Jadi pagi hari ini kita ini mendisiplinkan diri kita. Disiplin untuk merenungkan firman seperti tiap pagi seperti ini. Kalau kami tidak disiplin untuk bangun pagi, mempersiapkan diri, mustahil kita sudah ada di depan ini gadget, ini di meja tulis untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Kadang ada. Kalau toko buka tutup gimana coba yang beli ya? Ngamuk apa enggak? Marah dong. Ini bagaimana ya toko kok aku mau beli gula kok wis tutup. Apalagi kalau toko itu sangat dibutuhkan pelanggan ya. Toko sembako, toko bahan makanan. Kalau Foni ini masih lumayan, toko bahan jahitan masih tidak mampu ya. Tidak basi ya. Sehingga buka tutup sakar PDW ya, Bu Foni ya. Masih lumayan ya, karena ya nanti bisa beli benangnya nanti siang gitu ya. Tapi sekarang Bu Foni juga disiplin ya. Kalau jam sekian sampai jam sekian tutup karena berdoa. Kalau jam sekian buka atau online saja ya paling enak ya. Tapi online pun harus disiplin ya. Disiplin buka WA-nya ya. Kalau enggak orderannya enggak masuk dong. Enggak bisa ya. Saya kadang-kadang melihat orang-orang yang menaruh di online itu kadang-kadang jawabnya seminggu meneh. Ya wis kasep. Jadi disinilah perlu disiplin. Apakah saudara sudah disiplin? Saya percaya orang-orang yang menyertai kami renungan gembala setiap pagi ini pasti orang-orang yang disiplin ya. Amin. Karena apa? Ya saya sebutkan terus ya. Bisa dicek di Instagram atau Facebook siapa yang saya sebutkan namanya itu. Ini termasuk orang-orang yang disiplin.
Ciayo yang disiplin. Amin. Semangat. Semangat. Besok Tuhan. disiplin lagi ya. Iya. Ya enggak mudah loh, setiap hari ya, seperti murid yang setiap hari sekolah, setiap hari masuk kuliah, itu enggak mudah. Nggak boleh terlambat. Kita bekerja nih enggak disiplin ya wis dipecat dari kemarin-kemarin ya. Murid-murid itu sampai disiplin, kalau dia terlambat sudah tidak bisa masuk, pagar luar Ya, itu pagar luar ditutup sama digembok. Pak Satpam. Ya mungkin tapi ada jalan tikus pasti ada gitu ya. Ayo Iya. kita meneladankan Yesus Kristus, kita hidup disiplin dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya, di sini kamu mau mendisiplinkan diri kami masing-masing ya. Karena kami dalam kehidupan ini seolah-olah masuk dalam suatu pertandingan ya. Kalau kita tidak melatih diri kita, ya pasti kita kalah di dalam pertandingan itu. Ya, untungnya kita punya Tuhan Yesus yang Dia mengajarkan kita untuk tertib, Dia mengajarkan kita untuk melatih diri kita sehingga kita mampu, kita bisa mengikuti pertandingan dalam kehidupan ini dengan baik. Bahkan kita menjadi pemenangnya, kita menjadi juaranya di dalam pertandingan itu. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah memimpin, membimbing kami, melatih diri kami setiap hari, setiap saat untuk kami mampu mengikuti pertandingan dalam kehidupan ini. Ya, banyak sekali masalah yang kita hadapi dan kita mampu menghadapinya. Semua masalah-masalah ujian yang sedang kita hadapi itu tidak melebihi dari kekuatan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Ya, Engkau sebagai pelatih yang baik, mendisiplinkan kami sehingga kami bisa menjadi pemenang di dalam pertandingan ini. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak terima kasih jika pada pagi hari ini kami kedapatan hidup semau gue, Tuhan ampuni. Ya. Mari Roh Kudus Engkau yang mendidik kami agar kami bisa disiplin, bangun pagi, melaksanakan tugas rumah tangga, membersihkan rumah, menata baju, dan sebagainya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan bapak rumah tangga Tuhan mungkin harus pergi keluar, bekerja di toko, di kantor, di pabrik, dan mereka pun harus mendisiplin anak buah mereka. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong agar mereka dapat mendisiplinkan diri sendiri lebih dulu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Oktav yang sudah pulih jantungnya Tuhan, untuk teman kami Poguan yang ada di Jakarta yang sedang selesai dioperasi dan mungkin perlu terapi, untuk rekan-rekan yang lain yang kami tidak tahu sakit penyakitnya, tetapi mereka sedang dirawat BUAS di rumah sakit. Kami percaya Engkau memberikan kemampuan untuk tubuh mereka pulih kembali dan mereka dapat memuliakan Allah dalam seluruh hidup mereka. Kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menolong kami, sanggup mendisiplinkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Oke, see you tomorrow guys. Terima kasih sudah bersama-sama kami pagi hari ini. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini dalam nama Tuhan Yesus. See you tomorrow guys. God bless you all. Tetap Thank you. sehat. Haleluya. Tuhan.